Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk dapat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja yang maha kuasa di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mempersilakan untuk kita sekalian bersaat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Baik, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri dan kita angkat pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 232. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil untuk kita sekalian datang kepadanya melalui peribadatan kita pada hari ini. Oh, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Saya datang
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, nafas hidup bagi kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah secara online seperti ini, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti. Biarlah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai berakhirnya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang mengambil pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan urapi agar kami semua menjadi saluran berkat. Jemaat yang ada di rumah yang beribadah bersama mengikuti siaran langsung ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka persekutuan ibadah minggu kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilahkan duduk kembali, dan kita akan tetap menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah bangkit dan Dia telah menang mengalahkan maut untuk menghapus dosa kita dan menebus jiwa kita, untuk kita dapat memuliakan Dia selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kita dari NKI nomor 64, Dosa Dapat Dihapus. Mari kita semua bertepuk tangan, kita bersuka cita bersama-sama. Oleh darah Yesus yang telah Dia bayar lunas di atas kayu salib beberapa ribu tahun yang lalu. Bahkan Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah menang, Dia sudah bangkit, dan Dia siap menyiapkan tempat bagi kita di surga. Baik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, dan kita akan mengangkat pujian kita yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin secara manusia saat ini kita tidak dapat mengerti situasi dan kondisi yang kita alami oleh bangsa dan negara kita, tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengizinkan sesuatu ini terjadi untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Dia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sesuatu terjadi.
Ibu, Saudara jemaat sekalian yang ada di rumah, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Tiba waktunya ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap dinasihati dan siap ditegur oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu bekerja dan berkuasa di dalam kehidupan kami, membimbing kami, mengarah dan mendidik kami, agar kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mampukan dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu bagi kami semua dan jemaat yang ada di rumah maupun anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dan biarlah firman ini Tuhan menjadi pegangan dan makanan rohani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk, begitu juga yang ada di rumah. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kita akan membaca dan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Baru. Kita buka Alkitab kita. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara langsung ini, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Kalau jemaat sudah menemukannya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Hitungan yang ketiga kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengarnya, menyimpannya di dalam hati, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan jemaat yang ada di rumah, seperti yang kita ketahui bahwa kita masih beribadah seperti ini secara online. Saya berharap iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus tidak pernah kendor, bahkan lebih semangat lagi untuk semakin hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan beribadah walaupun secara online, tetapi itu tidak menghambat sukacita kita di dalam beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Sebagai gembala sidang, doa dan harapan saya, jemaat sekalian selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus, dan juga dicukupkan segala kebutuhan hidup kita hari lepas hari sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan bagi kehidupan keluarga maupun pribadi kita masing-masing. Dan saya berharap bahwa walaupun sekarang wabah virus corona atau COVID-19 masih ada dan terus bertambah korban yang positif maupun yang meninggal, dan kita juga bersyukur ada beberapa yang sembuh daripada virus COVID-19 ini. Dan harapan saya dan tentu harapan kita semua, kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itulah, karena banyak waktu kita di rumah mengikuti himbauan daripada pemerintah, kita tidak boleh bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Kalau mungkin pun terpaksa,
kita juga harus waspada sehingga kita tidak terjangkit wabah virus corona itu. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada minggu ini. Saya sengaja memilih kebenaran firman Tuhan ini. Tentu firman Tuhan ini tidak asing bagi kita dan jemaat yang ada di rumah mengenai kesetiaan kita dalam membaca firman Tuhan. Jadi tema kita pada minggu ini adalah kesetiaan di dalam membaca Alkitab. Sekali lagi, kesetiaan di dalam membaca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, anak-anak muda dimanapun berada, tentu pada zaman sekarang ini untuk menemukan dan mendapatkan Alkitab bukanlah hal yang sulit seperti zaman-zaman sebelumnya. Bahwa kita bisa membeli Alkitab di toko buku, kalau kita punya yayasan Kalem Hidup yang ada di Bandung, kita bisa pesan beli Alkitab di sana. Dan beberapa mungkin kita bisa pesan langsung di Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak kesulitan menurut saya kalau kita tentu ada uangnya dan kita bisa membeli Alkitab. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bisa membaca Alkitab juga di HP kita masing-masing. Sekarang teknologi canggih, kita bisa download dan beberapa versi Alkitab kita bisa download dan kita bisa baca. Ada beberapa renungan dan sebagainya. Dan itu tidak sulit dan kita mudah mendapatkan Alkitab pada zaman sekarang ini. Dan yang menjadi persoalannya mungkin ya, apakah kita setia? Apakah kita rajin dan tekun membaca Alkitab yang kita sudah beli? Mungkin kita berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, sekarang sudah zaman teknologi, jadi kita tidak lagi bawa Alkitab berat-berat ya, repot dan sebagainya. Sekarang ada HP ya, di mana-mana kita bisa baca Alkitab. Ya tentu ya, tetapi di sini mengingatkan kita bahwa baik Alkitab secara dicetak seperti yang ada ya, dan maupun secara elektronik yang ada di HP kita yang kita download, apakah kita membacanya ya? Apa mungkin waktu kita lebih banyak untuk melihat HP tetapi bukan melihat Alkitabnya? Mungkin ya, banyak kita melihat YouTube ya, melihat WA, Facebook ya, IG dan sebagainya ya. Dan ini menjadi perenungan bagi kita ya. Ada satu pendeta hamba Tuhan mengatakan bahwa di zaman sekarang kalau Alkitab tertinggal di gedung gereja, di pastori ya, itu tidak akan kembali diambil karena mungkin diharap hari Minggu yang akan datang bisa datang ke gereja dan bisa menemukan Alkitabnya ya. Dan bukan berarti tidak baca Alkitab gitu ya, tetapi mungkin sekarang ya kita keluarga pribadi punya Alkitab bukan hanya satu, mungkin lebih daripada satu. Saya secara pribadi saja Alkitab saya lebih daripada satu, dan Alkitab ini yang saya pakai di dalam pelayanan ya, dan ini sudah cukup lama. Ini Alkitab saya beli pada waktu itu ketika saya dibaptis, saya beli Alkitab ini dan sampai sekarang saya pakai. Dan lanjut lagi ya, kalau HP ketinggalan ya di gereja, di pastori, kita pasti akan kembali ya, karena kebutuhan kita terhadap teknologi pada saat ini sangat tinggi. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda, yang dipercayakan untuk mengembalakan jemaat pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Timotius sudah mengikuti teladan daripada Rasul Paulus. Dia sudah melihat kesusahan, penderitaan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam pelayanan Rasul Paulus dan bersama dengan Timotius dalam melayani. Dan kita tahu bahwa Timotius ini bukan hanya dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala yang dipercayakan untuk melayani, tetapi memang sejak kecil Timotius ini sudah diajar, sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan.
Dan tentu kita tahu siapa yang berpengaruh di dalam kehidupannya, yaitu neneknya dan ibunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bahwa pada zaman sekarang ini tidak mudah memang kita untuk membaca firman Tuhan, ya. Saya pernah mungkin kita mendengar, ya, Pak Gembala, saya selama ini sulit tidur, ya. Tapi puji Tuhan, ketika membaca Alkitab 1-2 ayat saya sudah bisa tidur. Ini celaka, ya. Alkitabnya menjadi obat tidur, bukan menjadi makanan rohani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita bisa setia, bisa rajin dan tekun dalam membaca Alkitab? Ada manfaatnya, ada kegunaannya di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Kita tahu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi yang sudah kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Yang pertama, ya, saya sebut ada 4M. Yaitu M yang pertama, bermanfaat untuk mengajar, ya. Firman Tuhan ini atau Alkitab yang kita percayai, yang kita imani, yang telah difirmankan, yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis Alkitab, bahwa inilah firman Tuhan yang benar, yang kita terima dengan iman dan keyakinan kita. Firman Tuhan ini ketika kita setia membacanya, merenungkannya setiap waktu, setiap hari, setiap saat, ada manfaat di dalam kehidupan kita. Yang saya sebutkan tadi ada 4M. Yang pertama manfaatnya ialah mengajar kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, mengarahkan kita, membimbing kita, menuntun kita agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup di dunia ini dengan segala problema yang ada, dengan segala cobaan, dengan segala tantangan yang ada. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, firman Tuhan ini mengajar kita agar kita hidup di dalam kebenaran, mengajar kita untuk mengarahkan agar kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan ini bermanfaat membimbing kita kalau selama ini kita jauh daripada Tuhan, kalau selama ini kita lalai dalam bersekutu, dalam membangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Inilah manfaat daripada kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya menyanyi, ya, dan lagu pujian ini mungkin sering kita nyanyikan, ya, yang mengatakan bahwa kurenungkan firman-Mu siang dan malam kalau ada waktu dan kesempatan. Wah, ini celaka, ya. Jadi jangan kita berikan waktu sisa-sisa kita, ya, untuk Tuhan di dalam kita renungan, di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Karena tentu Tuhan tidak berkenan kepada kita demikian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, inilah manfaat yang pertama, mengajar kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengarahkan kita, membimbing kita, menuntun kita kepada hidup yang lebih baik lagi. Yang kedua, M yang kedua, ketika kita membaca firman Tuhan ini bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dalam arti ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kepada kita bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita kalau selama ini kita hidup di dalam kesalahan, kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, kalau selama ini jalan yang kita tempuh itu tidak lurus dan tidak berkenan kepada Tuhan, kalau selama ini hidup kita sudah rusak, hidup di dalam dosa. Ketika kita membaca firman Tuhan ini menegur kita, menyatakan kesalahan kita bahwa apa yang kita perbuat itu adalah salah di mata Allah, terlebih di mata sesama
umat manusia. Ini manfaat yang kedua, bagaimana firman Tuhan ini menyatakan kesalahan kita, supaya kita mengintrospeksi diri kita. Kalau selama ini kita jauh daripada Tuhan, kalau selama ini kita hidup di dalam dosa, masih main-main dengan dosa, kita masih melakukan kesenangan dunia. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kepada kita, menyatakan kesalahan kita, menegur dan menasihati kita, serta menuntun kita supaya kita bertobat kembali dari perbuatan kita yang jahat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah manfaat yang kedua. Manfaat ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan kita. Ketika firman Tuhan sudah mengajar kita, ketika firman Tuhan sudah menegur kita, akhirnya ada perubahan, ada pertobatan, ada kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kelakuan kita menjadi lebih baik lagi. Karakter kita, sifat kita yang dulu emosi, sering marah, sering kasar, tingkah laku kita tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan akhirnya yang ketiga memperbaiki kelakuan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah manfaat daripada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Kalau saat ini kelakuanmu masih tidak beres, kamu masih membuat orang marah, membuat orang emosi, membuat orang rugi, kamu masih melakukan dosa kesenanganmu, pada saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, kiranya engkau diperbaharui, kelakuanmu menjadi lebih baik lagi. Dalam arti, kalau selama ini kita juga tidak setia di dalam membaca Alkitab, kita tidak setia melakukan renungan, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kelakuan kita menjadi lebih baik, kita lebih setia lagi membaca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan inilah hidup kita diperbaharui, kita dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, yaitu Alkitab. Yang keempat, manfaat daripada firman Tuhan ini adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah manfaat daripada firman Tuhan, mendidik saya, mendidik Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ketika engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini mendidik engkau agar engkau tidak salah langkah di dalam keputusanmu, sehingga selama engkau hidup, jangan engkau hidup di dalam dosa. Selama Tuhan masih memberikan engkau kesempatan untuk hidup, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, mari kita hidup di dalam kebenaran. Inilah manfaat daripada firman Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di situ mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang dilakukannya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita pegang janji firman Tuhan ini, kita imani dan kita percaya, kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa minggu, sudah 1 bulan kita beribadah secara online seperti ini. Saya berharap kita setia membaca Alkitab. Saya akan menunggu kesaksian-kesaksian daripada jemaat, perubahan-perubahan hidup yang sudah Tuhan lakukan selama kita berada di rumah, beribadah di rumah. Kiranya ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita diajar supaya kita hidup di dalam kebenaran, supaya firman Tuhan itu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita, dan akhirnya mendidik kita di dalam kebenaran. Dan tentu ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan adanya kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi beriman, percaya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ketahui dan sudah membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11, itu berbicara bagaimana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun.
ketika dia berpuasa 40 hari, datang iblis untuk mencobai dia. Iblis menawarkan berbagai hal untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus menang dan dia memakai kebenaran firman Tuhan. Dan dia menang di dalam pencobaan tersebut. Kalau tidak ada firman di dalam hati saya, hati jemaat dan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ketika kita lalai, ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan, ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan menjadi santapan daripada iblis dan kita akan jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengutip pernyataan daripada John Wesley Brill mengatakan, Alkitab itu menyatakan pikiran dan kehendak Allah. Alkitab bukan berisi firman Tuhan, melainkan Alkitab adalah firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang saya rindukan sebagai gembala sidang. Mari kita setia di dalam membaca Alkitab kita. Jangan sampai Alkitab kita ini menjadi barang antik di rumah kita. Mungkin kita sudah lama tidak membaca Alkitab kita. Kita sudah lupa mungkin letaknya di mana. Kita harus cari dan kita baca. Dan cintailah firman Tuhan seperti engkau mencintai Tuhan Yesus. Dan sekali lagi biarlah manfaat daripada kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Saya senang mengajar anak saya di dalam keluarga saya lagu yang mungkin sudah lama tetapi bermanfaat, yang mengatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari, maka engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita seperti Timotius sejak kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat punya anak kecil di rumah, ajarlah dia membaca Alkitab, ajarlah dia mencintai firman Tuhan. Kalau dia tidak punya Alkitab, belilah Alkitab khusus untuk dia. Sekarang banyak Alkitab versi anak-anak, kita bisa beli dan kita bisa pesan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita setia membaca Alkitab. Kita tekun membaca Alkitab, kita rajin membaca Alkitab kita. Jangan menjadikan Alkitab kita itu barang antik. Ketika ada pergumulan, ada masalah, baru kita baca Alkitab. Apapun situasi keadaan kita, kita tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita baca, kita renungkan, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus mencintai firman Tuhan seperti kita mencintai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menuntun kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, agar kami hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, kami banyak di rumah melakukan pekerjaan aktivitas kami. Dengan adanya waktu ini Tuhan, ada banyak waktu kami untuk membaca firman-Mu. Jangan sampai kami malas, jangan sampai kami lalai dalam membaca kebenaran firman-Mu. Karena dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bertumbuh dan kami kuat di dalam iman percaya kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Firman Tuhan ini boleh
mengingatkan kita, menegur kita dan menasehati kita untuk kita dapat melangkahkan hidup kita hari lepas hari, untuk kita tidak jauh daripada Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti setelah ujian ini, setelah persembahan ini, maka sekaligus doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Oktav. Dan mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku Tahu Yang Kupercaya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia ini, hari di mana kami berhenti dari segala aktivitas kami, hari di mana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menguduskan nama-Mu. Kami datang kepada Tuhan bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu yang tidak pernah bertepi dan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, membawa segenap rasa syukur kami atas kelimpahan berkat yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap pribadi lepas pribadi, melalui kesehatan, melalui keluarga, melalui pekerjaan dan usaha kami, melalui pelayanan dan gereja kami, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan bersyukur dan memohonkan kiranya Tuhan melayakkan kami semua. Dan apabila di antara kami, tatkala kami menaikkan doa-doa kami ini, ada dosa pelanggaran yang sudah kami perbuat dan kami lakukan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga permohonan yang kami sampaikan ini tidak terhalang lagi, melainkan Tuhan boleh mendengar dan menjawab segala doa-doa kami tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur, di mana kami diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari harta kami, baik melalui persembahan syukur, persembahan melalui kas umum jemaat, maupun persembahan-persembahan yang lainnya, baik persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami bawa ini dengan rasa syukur, dengan sukacita, sebab firman Tuhan berkata, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang manis yang memberi dengan sukacita. Untuk itu ya Bapa, limpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang telah memberi, baik harta mereka, uang mereka,
maupun hidup, tenaga dan pikiran mereka bagi kelancaran pekerjaan Tuhan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, demikian kami memohonkan supaya Engkau juga memberkati sisa yang ada pada kami, supaya kami dapat mengelola berkat Tuhan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan saja, sehingga kami dapat berkecukupan, bahkan berlimpah dalam segala berbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati badan pengurus jemaat yang akan mengelola keuangan ini, sehingga semua boleh tersalurkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, demikian kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, para menteri yang sedang berada di garda terdepan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Segala program yang mereka buat, segala rencana-rencana yang mereka buat, kami mendukungnya. Untuk itu kami ada di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama mendukung program pemerintah demi terputusnya mata rantai akan tertularnya virus corona ini ya Bapak. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada Menteri Kesehatan kami, sehingga semua dapat dihadapi dengan tenang dan membawa masyarakat kami lebih sadar lagi ya Tuhan, untuk dapat mendukung program pemerintah ini, sehingga kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kerjasama yang baik, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke tingkat RW dan RT, sampai ke desa dan kelurahan. Tuhan memberkati baik gubernur kami, wali kota kami, mereka menjadi ketua gugus terdepan untuk dapat menangani di setiap daerah-daerah yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan dan juga kerjasama yang baik, ada sinergisitas yang ada dalam diri mereka untuk tidak memunculkan pemikiran-pemikiran yang salah, tetapi mengikuti komando dari pusat, sehingga kami dapat dengan bersama-sama menghadapi pandemi ini, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh segera terselesaikan berkat kerjasama dari semua pihak. Kami berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar, bahkan mereka yang terdampak secara ekonomi, bahkan mereka yang sudah positif terkena virus corona. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, memberikan ketenangan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka dapat menghadapi situasi yang memang tidak mudah untuk mereka hadapi. Untuk itu kami mendoakan mereka supaya mereka segera dipulihkan. Demikian juga mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, keluarga yang ditinggalkan, Tuhan kuatkan mereka, supaya keluarga yang ditinggalkan lebih berwaspada dan menjaga kesehatan tubuh mereka, dan dapat mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat dokter, perawat rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menangani setiap kasus yang ada ini ya Tuhan. Tuhan berkati dokter dan perawat, berikan hikmat, berikan kekuatan kesehatan, bahkan ketahanan tubuh yang lebih. Ketika mereka bekerja, ketika mereka menangani pasien, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tangan, hati mereka, tubuh, jiwa dan rohnya mereka kami serahkan ke tangan Tuhan, supaya mereka juga dengan sukacita, dengan rela hati dapat melayani dengan tangan yang terbuka. Dan kalau beberapa saat ada berita yang kami lihat bahwa ada beberapa suster ataupun perawat mengalami tekanan dari masyarakat, Tuhan kiranya juga memberikan ketabahan kepada mereka, untuk mereka mengerti akan situasi yang memang tidak mudah kami terima ini ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berkati para dokter, para perawat, berikan kemampuan hikmat kepada mereka dalam mengatasi pandemi ini. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan juga atas kesembuhan yang bagi kami merupakan angka yang cukup baik. Untuk itu Tuhan kerjakan terus segala pekerjaan yang Tuhan inginkan nyatakan pada mereka. Seratus mereka yang sudah mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Karena kami tahu bahwa
Engkau yang berkuasa atas tubuh manusia, Engkau yang berkuasa atas hidup manusia. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan dan memberikan kelegaan bagi mereka yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, Bapa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, menyerahkan jemaat dalam gereja kami, dalam setiap kegiatan mereka hari lepas hari, dalam segala usaha mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang berusaha di rumah saja, atau ada yang terpaksa berusaha keluar rumah untuk mencari makan dan rezeki. Untuk itu ya Bapa, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Ketika mereka terpaksa ada di luar rumah, Engkau bersama-sama dengan mereka, menjaga, melindungi mereka. Sebab Tuhan akan bersama-sama dengan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ketika mereka keluar rumah, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Baik anak-anak kami dalam pendidikan, di mana mereka harus menempuh pendidikan di sekolah dengan jalur online. Engkau memberkati para naradidik, guru mereka, bahkan fasilitas yang mereka gunakan, supaya dalam beberapa bulan ke depan ini ya Tuhan, sedang kami menghadapi masa pandemi ini, pendidikan anak-anak kami mutunya tetap terjaga, dan mereka boleh lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk belajar di rumah dan diawasi oleh orang-orang tua mereka. Engkau memberkati para orang tua untuk diberikan kesabaran, bukan saja mendidik mereka secara ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga diberikan kesabaran dan juga pendidikan atau nilai-nilai rohani, di mana mereka boleh bersama-sama dengan kedua orang tua mereka. Bapa di sorga, pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu, tapi Tuhanlah yang mengetahui akan kondisi jemaat Tuhan ini ya Bapa, di rumah mereka masing-masing, atau ada yang saat beribadah dalam online ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur bersama-sama bagi Bapak Ibu saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Oh Tuhan, kiranya rasa syukur saja yang mereka naikkan, karena 1 tahun lagi Tuhan perpanjangkan usia mereka. Dalam usia yang Tuhan perpanjangkan ini, biarlah mereka boleh lebih giat lagi, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan, dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebagaimana Tuhan telah mempercayakan mereka ada di dunia ini. Bapa di sorga, demikian kami berdoa juga buat gereja di mana saja yang saat ini sedang mempersiapkan ibadah secara online. Tuhan memberkati media online yang mereka gunakan, baik dalam kesederhanaan, mungkin mereka baru pertama kali, atau mungkin mereka sudah berpengalaman dalam media, ada pelayanan media online. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, para penginjil, guru Injil yang sedang melayani dalam media ini. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh memakai media online ini, di mana yang tadinya gereja dibatasi dengan tembok pemberitaan firman Tuhan, dibatasi dengan mimbar, tapi hari ini melalui COVID-19 ini kami boleh melihat gereja terbuka dan memberitakan Injil di mana-mana. Untuk itu kami bersyukur, inilah saatnya penuaian jiwa terjadi. Biarlah jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kasih Tuhan, ketika mereka melihat rekaman atau streaming atau berbagai media online yang digunakan, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian kami berdoa buat badan pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, badan pengurus wilayah Jawa Sumatera, badan pengurus daerah Sumatera 1. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, supaya dalam situasi seperti ini mereka juga dimampukan untuk memberikan ketenangan, memberikan firman Tuhan, melayani jemaat Tuhan yang mereka layani. Dan secara khusus kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan jauhkan mereka dari virus-virus yang berbahaya, dan mereka boleh tetap sehat kuat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mulai dari badan pengurus pusat wilayah, badan pengurus daerah, sampai ke jemaat lokal, para gembala, para penginjil kami, mereka yang ada di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau dengan
media online seperti ini Tuhan, dan mereka terpaksa harus menjenguk jemaat mereka satu persatu ke rumah, door to door atau rumah ke rumah. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan pada mereka. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan, doa mereka, kunjungan mereka dapat memberi semangat kepada domba-domba, kepada jemaat Tuhan yang mereka layani. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa syafaat serta permohonan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan anugerah kami boleh bersama-sama mendoakan bangsa dan negara kami, mendoakan gereja kami, mendoakan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mendengar doa syafaat kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan yang berlimpah. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Dia. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh penyerahan diri kita kepada Dia, bahwa Dia sanggup untuk menjaga kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan
di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai persekutuan ibadah minggu kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Biarlah ibadah yang telah kami lakukan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah dengar, engkau simpan di dalam hatimu dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu hari lepas hari. Maka Allah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan akan memberkati dan menolong engkau di dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu, taruhlah iman, percaya, pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Kasih yang daripada Allah, anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya, melantik kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber dunia. Seluruh makhluk puji Dari mimbar pelayanan, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi saya himbaukan, hari Kamis kita ada doa bersama. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan beberapa minggu ke depan juga kita akan ibadah seperti ini secara online. Kiranya jemaat bisa mengikutinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.